Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Imam Syafi'i bagian yang pertama. Bahwa nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad Abu Abdillah bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Beliau masih keturunan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari nenek moyangnya Abdi Manaf. Sementara ibunya bernama Fatimah dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Bahwa beliau dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah yang berada di Huza'ah. Daerah itu berada di daerah Palestina. Dan Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Idris meninggal pada saat beliau dalam kandungan ibunya. Namun dalam keterangan yang lain, ayahnya meninggal di Gaza 2 tahun setelah Imam Syafi'i dilahirkan. Pada usia 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa ibunya pulang ke tanah airnya di kota Mekah, serta kembali ke rumah ayahnya yang dekat dengan Masjidil Haram. Kehidupannya sangat sederhana, bahkan penderitaan dan kesusahan hidup yang ia alami di masa kecil semakin memacu dirinya untuk giat menuntut ilmu. Semangat belajarnya luar biasa. Ini membuahkan hasil yang spektakuler di luar nalar manusia pada umumnya. Karena pada usia 9 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz di luar kepala dan lancar. Dan kemudian Imam Syafi'i pergi ke dusun Bani Huzal yang berada di kota Mekah untuk belajar bahasa Arab. Karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Beliau belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair dari Imru Al-Qais dan juga Zuhair serta Jarir selama kurang lebih 10 tahun. Yang akhirnya beliau terdorong untuk memahami kandungan isi Al-Quran. Dan kemudian Imam Syafi'i belajar fikih kepada Muslim Ibnu Khalid Al-Zanji, yakni seorang mufti Mekah, dan belajar hadis pada Sufyan bin Uyainah yang berada di kota Mekah. Dan kemudian beliau pergi ke Madinah dan menjadi Imam Malik serta mempelajari ilmu Al-Muwatta yang telah dihafalnya. Sehingga Imam Malik melihat bahwa Imam Syafi'i termasuk orang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya. Dan Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik sampai Imam Malik meninggal. Setelah itu beliau merantau ke negara Yaman. Di Yaman beliau pernah mendapat tuduhan dari Khalifah Abbasiyah, yakni penguasa pada waktu itu, bahwa Imam Syafi'i telah membaiat Alawi atau dituduh sebagai Syi'i. Karena tuduhan itu ia dihadapkan kepada Harun Ar-Rasyid. Dan Khalifah Abbasiyah pada waktu itu yang menguasai di negara Yaman. Akan tetapi akhirnya Harun Ar-Rasyid membebaskan dari tuduhan tersebut. Dan peristiwa ini terjadi
pada tahun 184 Hijriah dan Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat tanggal 28 Rajab tahun 2004 Hijriah. Beliau usia 54 tahun akibat penyakit yang dideritanya serta pendarahan terus-menerus pada anusnya. Dan Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah, akhir masa pemerintahan Al-Mansur, dan meninggal pada tahun 2004 Hijriah, awal masa pemerintahan Al-Ma'mun. Bahwa masa hidupnya relatif singkat, namun demikian dalam masa itu sedang suburnya kemajuan fikih dan syariat Islam. Bahkan merupakan kemajuan bidang politik, kebudayaan, sosial, serta pemikiran, keilmuan fikih, serta hukum Islam. Pada masa itu merupakan puncak kemajuan dalam bidang kesusastraan, ekonomi, serta pengetahuan. Dan indikator kemajuan tersebut antara lain terlihat pada mobilisasi sosial yang sangat tinggi dalam berbagai lapangan kehidupan, dan penerjemahan buku-buku dari dan bahasa Arab mencapai kejayaan, serta meluasnya penulisan berbagai karya dalam berbagai disiplin ilmu, dan terjalinnya kerjasama pemerintah serta ulama dan fuqaha dalam berbagai aktivitas ilmiah dan hukum, serta bergolak persaingan di antara golongan dan mazhab. Tumbuh subur diskusi para ulama dan fuqaha yang ditandai dengan adanya argumen logis. Dan pada waktu itu muncul 3 mazhab, yakni mazhab fikih yang sangat besar dan mempunyai peranan penting yang menonjol di dunia Islam dalam kehidupan kaum muslimin, yang sampai hari ini mazhab tersebut termasuk mazhab Imam Syafi'i. Demikianlah kisah biografi Imam Syafi'i bagian yang pertama.